Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, jumpa lagi ya dengan saya kali ini dengan pelajaran tarikh ya. Bagi kelas 4, tarikh itu pelajaran baru ya kan. Tarikh itu artinya sejarah, pelajaran sejarah. Bercerita tentang nabi, tentang sejarah peradaban Islam dan sebagainya. Nah, baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anak, kisah Nabi Yunus ini ada pada halaman 223 ya. Saya harap anak-anak di rumah itu membaca. Jadi gini, sebelum saya mulai, jadi pelajaran sejarah itu harus kita pelajari. Kenapa? Karena di sana banyak sekali hikmah yang tersimpan di dalamnya buat pelajaran bagi kita ya. Gimana caranya kita bisa mengetahui sejarah? Kuncinya adalah membaca dan mendengarkan. Membaca yang pertama. Membaca itu penting. Kalau kalian di rumah waktunya kosong, membacalah buku. Karena membaca buku itu seperti jendela dunia. Kalian bayangkan ya, kalau banyak membaca maka banyak ilmunya, banyak wawasan baru yang kalian ketahui. Jadi membaca itu seperti berkeliling dunia tapi tanpa pergi. Ya, jadi berkeliling dunia tapi cukup berdiam aja. Itu namanya membaca. Dengan membaca kalian bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, banyak yang diketahui ya. Termasuk nanti saya harap anak-anak di rumah membaca kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baik, kita mulai. Anak-anak, Nabi Yunus itu dipanggil juga dengan nama Zunnun ya. Nabi Yunus ini ada namanya juga dicatut dalam sebuah surat. Kalian cek di Al-Quran, ada nama surat namanya surat Yunus ya. Kalian bisa baca, yang sudah bisa baca Quran, lihat di Al-Quran ada namanya surat Yunus. Nah, kali ini kita akan belajar Nabi Yunus. Nabi Yunus ini oleh Allah diutus kepada Allah untuk berdakwah, untuk mengajak orang menyembah kepada Allah. Kepada siapa? Kepada kaum Niwana ya, di garis bawahi ya, di halaman 223 itu berdakwah kepada kaum Niwana. Di mana? Di Mausil. Mausil itu mana Pak? Nah, nanti cek ya. Beliau adalah, Nabi Yunus ini adalah nama aslinya Yunus bin Matta ya. Beliau dari keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi beliau ini, Nabi Yunus ini diangkat menjadi nabi pada usia 33 tahun, masih sangat muda. Baik. Nabi Yunus ini berdakwah sangat lama, sangat lama. Ayo menyembah Allah, gak boleh menyembah patung, gak boleh menyembah pohon. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masyarakat itu tidak mau mengikuti perintah Nabi Yunus. Nah, tidak mau mematuhi perintah Nabi Yunus. Nah, apa yang terjadi? Mereka membangkang melawan Nabi Yunus. Nah, dari situlah makanya para nabi itu memiliki kesabaran yang luar biasa. Karena apa? Melawan masyarakatnya yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yunus juga bilang, masyarakat, nanti kalau ini orang-orang pada menyembah selain Allah, nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata masyarakatnya kaum Niwana? Ditertawai Nabi Yunus itu. Ditertawai, tertawa, gak mungkin Yunus, gak mungkin ada yang menghukum kita. Selama ini lo gak ada yang menghukum kita, kata mereka. Nabi Yunus semakin merasa gelisah, mau marah gitu loh rasanya. Kok semakin ditolak dakwahnya gitu loh. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Maka Nabi Yunus mengancam kepada kaum Niwana ini, nanti akan datang siksaan Allah dalam waktu 30 hari ke depan. Bayangkan itu, diancam seperti itu. Diancam bukannya malah takut, tetapi justru kaumnya itu malah semakin bersorak-sorak. Gak mungkin Yunus, gak mungkin. Kita tunggu aja kalau gak percaya. Nah, jadi gitu diancam itu malah ditantang lagi. Ditunggu 30 hari. Dan Nabi Yunus ini ceritanya dia tuh belum tahu kalau Allah akan melakukan azab pada kaumnya 30 hari kemudian.
baru dikasih tahu ketika 10 hari menjelang akhir itu. Nah, apa yang terjadi? Kaumnya semakin mengolok-olok Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus nggak tahan. Yang kedua, azabnya ini kok belum datang-datang. Lah kalau Nabi Yunus ini nanti azabnya nggak datang, justru Nabi Yunus malah semakin tidak dipercaya oleh masyarakat Niwana. Apa yang terjadi? Maka Nabi Yunus gelisah, bingung, dia pergi, ya kan? Pergi meninggalkan kaumnya. Yang pertama karena takut. Ini kalau nanti nggak jadi beneran, saya akan bohong. Padahal Allah hanya saja belum memberitahu Nabi Yunus. Akhirnya apa? Nabi Yunus karena nggak tahan tadi, diolok-olok kaumnya. Mana Yunus azabnya? Hari ini belum datang. Kurang 20 hari lagi loh. Besoknya lagi datang, diolok-olok lagi. Gak datang juga. Nabi Yunus capek dengan itu, beliau pergi meninggalkan kaumnya. Tetapi Allah melihat itu. Seharusnya para nabi itu tidak boleh meninggalkan kaumnya. Ternyata Yunus justru malah pergi meninggalkan kaumnya. Akhirnya Allah punya rencana sesuatu yang sangat indah. Apa itu? Nabi Yunus pergi ke sebuah laut, ya kan? Ketika itu Nabi Yunus mau pergi meninggalkan kaumnya, pergi jauh. Disitulah ada sebuah kapal, ada beberapa orang di situ. Nabi Yunus bertanya pada orang kapal tadi, ini mau bepergian nggak? Oh iya mau bepergian. Kalau gitu aku ikut. Mau ikut? Oh iya. Kalau gitu harus bayar. Bayar pakai apa? Ternyata pakai emas. Nah, ternyata anak-anak tahu bahwasanya bayarnya itu dinaikkan menjadi 3 kali lipat lebih banyak. Kalau biasanya 10 keping emas itu jadi 30 keping emas. Akhirnya apa? Nabi Yunus karena udah gelisah, capek sama kaumnya, udah kehilangan kesabaran, beliau marah, berapapun biayanya dibayar oleh Nabi Yunus. Nah, akhirnya diizinkanlah Nabi Yunus di dalam kapal itu, di perahu kecil itu. Pada saat itu awalnya kondisi laut itu tenang. Lalu ketika Nabi Yunus masuk ke dalam kapal, mereka berjalan di tengah lautan, ya kan? Nabi Yunus dengan marahnya itu sama kaumnya. Nah, disitulah Allah menurunkan pada malam hari itu angin, ombak laut yang tinggi sampai kapal itu bergoyang luar biasa, airnya masuk ke kapal, goncangannya luar biasa, sampai goncangan itu membangunkan Nabi Yunus yang sedang tidur di kamarnya. Ada apa ini? Ada apa ini? Bahkan Nabi Yunus pun berdiri dari kapal pun sulit. Nah, akhirnya seorang kapten kapal itu bilang, kapal sebentar lagi akan tenggelam karena kebanyakan muatan. Oleh karena itu, salah satu seorang dari kapal ini yang tinggal di kapal ini harus terjun ke laut supaya apa? Supaya kapalnya tidak tenggelam. Maka Nabi Yunus diundang semuanya, diundi, diajak. Siapa namanya yang akan keluar dan terjun ke laut? Nah, akhirnya diundi yang pertama keluar adalah Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus keluar. Wah, ini gimana? Nabi Yunus kan udah membayar 30 keping emas, gimana ini? Nah, akhirnya diundi lagi, sekali lagi. Ombak semakin tinggi, undian kedua keluar nama Nabi Yunus. Masya Allah. Sekali lagi diundi lagi, keluar Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke laut pada malam tengah hari di mana ombak lautan luar biasa. Saya mau tanya sama anak-anak, kira-kira bisa keluar nama Nabi Yunus sampai 3 kali itu kebetulan apa sudah rencana Allah? Ya kan? Nah, itu rencana Allah di situ. Allah mengizinkan nama Nabi Yunus keluar 3 kali berturut-turut hingga akhirnya Nabi Yunus tenggelam di lautan lalu dimakan oleh ikan. Nah, ya nak ya, dimakan oleh ikan. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus tinggal. Dalam buku yang pernah saya baca, Nabi Yunus itu di dalam ikan 40 hari, 40 malam ya. Di saat itulah Allah mengatakan bahwasanya Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Yang pertama adalah gelapnya malam ketika beliau terjun ke laut. Yang kedua adalah gelapnya perut ikan.
ya kan, gelapnya perut ikan karena nggak lihat apa-apa. Yang ketiga adalah gelapnya lautan karena beliau dibawa keliling laut oleh ikan tadi. Ketika disitulah di dalam perut ikan itu Nabi Yunus menyadari seharusnya saya tidak boleh meninggalkan kaum saya. Nah, oleh karena itu doa Nabi Yunus, dia bertasbih dalam ikan itu, bertasbih terus dalam ikan itu, ya, bertasbih terus. Di mana doa itu diabadikan dalam Al-Quran yang berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doanya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Ketika mendengar tasbih itu, ikan-ikan yang berada di samping yang ikan yang memakan Nabi Yunus itu mendekati, mengikuti zikir itu. Nah, paham? Jadi mengikuti zikir Nabi Yunus itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala Yunus diberi petunjuk sampai suatu hari Allah mengampuni dosanya dan dia dikeluarkan lagi dari perut ikan. Paham ya, Nak ya? Nah, oke anak-anak, jadi gitu. Kalau selama kita mau bertaubat, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Itu hikmahnya. Ingat ya, doa Nabi Yunus itu berbunyi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu nah ya. Terima kasih. Mungkin itu saja, lanjutan ceritanya bisa dibaca lagi di buku paket kalian masing-masing. Cukup sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.